saat ajalku. Salib itu ku rangkum penuh, dan mahkota telah milikku.
saat ajalku. Salib itu ku tunggu, dan mahkota gelap milikku. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, berkeluh berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang kepada kita semua. Oleh karena perkenanan Tuhan, kita hadir bersama-sama pada sore hari ini untuk merayakan Paskah PWGT Jemaat Rama. Saya juga menyapa ibu-ibu PWGT yang menyaksikan acara ibadah perayaan Paskah Jemaat Rama yang ada di rumah-rumah. Shalom. Puji syukur dan sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, di mana kita diberi kesempatan untuk merayakan Paskah, mengingat kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang mengalahkan kuasa maut. Tema kita pada sore hari ini yaitu berjuang dan bangkit bersama Kristus. Baik, saya akan bacakan susunan acara kita pada sore hari ini. Pembukaan yaitu yang sedang berlangsung. Kemudian menyanyikan Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Margareta Pademe. Yang ketiga, kita akan mendengarkan laporan Ketua Tim Kerja Paskah PWGT Jemaat Rama tahun 2021. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh
Ketua PWGT Jemaat Rama yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalia Sambo. Sambutan yang kedua oleh Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah yang akan disampaikan Ibu Jenny Palinggi. Kemudian sambutan yang ketiga dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Berta Patu. Acara yang kelima kita masuk dalam ibadah. Kemudian selesai ibadah kita akan menyanyikan kembali himne PWGT. Acara yang ketujuh yaitu pengumuman juara lomba dekor mimbar altar gereja. Yang keempat, yang kedelapan penutup. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melangkah ke acara yang kedua. Kita akan menyanyikan Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Margareta Pademe. Dengan kasih kami persilahkan. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kita mendengarkan laporan Ketua Tim Kerja Pasca PWGT Jemaat Rama tahun 2021. Kepada Ibu Sria Rante Padang, kami persilahkan. Selamat sore, salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang terkasih Bapak Pendeta Agustinus Pali selaku pelayan firman kita dalam ibadah perayaan Paskah PWGT Jemaat Rama pada hari ini. Yang terkasih juga hadir bersama-sama dengan kita Bapak dan Ibu Pendeta Jemaat Rama, ada Pak Pendeta Yusuf Sudi Maliku. Selamat sore Pak Pendeta. Kita bersyukur bahwa Pak Pendeta boleh hadir bersama-sama dengan kita, boleh pulih. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan dan dukungan doa kita semua. Ibu Pendeta yang paling cantik, terima kasih buat kehadirannya. Ya, Bapak Pendeta Petrus belum ada, mungkin nanti menyusul. Terima kasih buat kehadirannya. Yang kami hormati PMG Jemaat Rama, yang kami hormati
Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah, dan juga didampingi oleh ibu-ibu cantik, Ibu Martina, Ibu Eli. Terima kasih buat kehadirannya. Yang saya hormati Ibu Penasehat PWGT Jemaat Rama, ibu-ibu PWGT Jemaat Rama. Yang saya hormati Ketua PWGT Jemaat Rama dan rekan-rekan pengurus. Yang saya hormati Ketua-Ketua OIG Jemaat Rama, boleh hadir Ketua PKBGT Jemaat Rama, boleh hadir juga Adik Mean, Ketua PPGT Jemaat Rama, ya Ketua Sekolah Minggu belum ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih kehadirannya. Yang saya kasihi dan banggakan rekan-rekan tim kerja Pasca PWGT Jemaat Rama tahun 2021. Yang saya hormati dan kasihi ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Rama, baik yang ada di dalam ruang ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah Pasca lewat ruang virtual di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas penyertaannya lah kita boleh diberi kesehatan dan kesempatan boleh hadir dalam ruang dan waktu sore hari ini dalam ibadah perayaan Pasca PWGT Jemaat Rama. Berdasarkan tugas yang diberikan kepada kami oleh pengurus PWGT Jemaat Rama lewat surat keputusan nomor 01/PWGT-JR-KMT-1/1/2021, sehingga kami selaku tim kerja segera menindaklanjuti dengan mengadakan rapat dan menetapkan kegiatan serta pencarian dana. Adapun bentuk-bentuk pencarian dana yang sempat kami laksanakan yaitu partisipasi semua tim kerja, yang kedua penjualan masker, yang ketiga partisipasi tim kerja dalam mengikuti sosialisasi Perda anggota DPRD. Dari kegiatan pencarian dana di atas, anggaran yang boleh terrealisasi sebesar Rp9.170.000. Merupakan sukacita kita bersama, bersyukur bahwa hari ini kita boleh merayakan Paskah yang merupakan peristiwa kebangkitan Kristus dan menjadi poin sentral dari iman Kristiani. Walaupun oleh karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19 sehingga kami harus membatasi peserta ibadah sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kehadiran kita lewat perwakilan-perwakilan kelompok dan melalui ruang virtual, kita semua tetap dapat mengikuti ibadah perayaan Paskah pada sore hari ini. Lewat kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus PWGT Jemaat Rama yang senantiasa mensupport kami dalam mengemban tugas ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada PMG Jemaat Rama yang senantiasa memberikan support dan pendampingan kepada kami. Terima kasih kepada rekan-rekan tim kerja yang sudah memberi diri, waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga materi dalam mensukseskan perayaan Paskah kita pada sore hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PWGT dan warga jemaat yang senantiasa dengan penuh sukacita mensupport kegiatan-kegiatan pencarian dana dari tim kerja Paskah PWGT. Terima kasih juga buat Kantoria, pemusik, ada Nelvi keyboard, Angga saksofon, terima kasih. Saudara-saudaraku di tim multimedia, ada juga juri lomba, penari, sebentar kita akan bersama-sama dalam ibadah, soundman, koster, bahkan satpam, dan kepada kita semua yang boleh terlibat di dalam kegiatan perayaan Paskah dari awal sampai boleh kita laksanakan pada hari ini.
Terima kasih juga buat ibu-ibu PWGT yang sudah berpartisipasi lewat mengikuti lomba prapaskah, merangkai bunga, mimbar dan altar gereja. Jadi ibu-ibu dengan penuh sukacita mengikuti lomba yang dilaksanakan mulai dari bulan Februari hingga April, dan pada hari ini akan diumumkan pemenangnya sebentar oleh juri. Saya pun tidak tahu juaranya siapa, nanti itu surprise akan diumumkan buat kita semua, dan kita tentunya tetap semangat untuk melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan berikan buat kita semua. Memperindah ruang gereja itu adalah juga talenta yang kita bisa persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan kami ucapkan mohon maaf. Kami ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PWGT Jemaat Rama, Ibu Rosalia Sambo. Dengan kasih dipersilakan. Buka dulu PPM. Shalom. Selamat sore buat kita semua. Yang terkasih dan diberkati Tuhan, pelayan firman kita pada sore hari ini Bapak Pendeta Agustinus Pali, Bapak Pendeta Yusuf Sudimaliku yang pada sore hari ini sudah kelihatan segar ya Pak Pendeta, sudah ganteng. Kemarin masih loyo, sekarang ternyata sudah ganteng karena semangat mau menghadiri Paskah PWGT. Yang terkasih Ibu Pendeta Berta Patu selaku Ketua PMG, yang terkasih pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah, selamat datang di Jemaat Rama, ibu-ibu terkasih, puji Tuhan, undangan Paskah PWGT Jemaat Rama dihadiri oleh pengurus klasis bukan hanya 1 orang, tetapi 3 orang. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan kehormatan. Selamat datang sekali lagi ibu-ibu. Yang terkasih para penasehat PWGT Jemaat Rama, yang terkasih dan yang saya banggakan teman-teman pengurus PWGT Jemaat Rama, yang terkasih tim kerja Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rama, yang terkasih dan teman sejawat saya, teman sejawat OIG PWGT Jemaat Rama yang boleh hadir, Ketua PKBGT, Ketua PPGT, terima kasih sudah datang, selamat datang di Paskah PWGT Jemaat Rama. Yang saya banggakan dan saya cintai segenap ibu-ibu PWGT Jemaat Rama yang hadir saat ini pun yang ada di ruang virtual. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan kepada Dia yang sudah boleh memberikan kemenangan bagi kita, dan pada sore hari ini kita rayakan kemenangan itu. Kita sudah terbebas dan kuasa maut sudah dikalahkan. Seperti yang telah disampaikan oleh tim kerja, bahwa tim kerja ini dibentuk pada tanggal 13 Januari tahun 2021 dalam rapat kerja kedua PWGT Jemaat Rama, dan di dalam raker itu telah diputuskan bahwa tim ini bukan bernama tim Paskah, tetapi tim Hari Gerejawi Jemaat Rama PWGT. Jadi tim ini akan melaksanakan 2 kegiatan Hari Raya Gerejawi, yaitu Paskah dan Natal. Adapun latar belakang dari pendirian tim Hari Raya Gerejawi PWGT Jemaat Rama pada tahun 2021 ini adalah agar tim ini dapat bekerja berkesinambungan dan berkelanjutan khususnya dalam hal pencarian dana, sehingga terbentuklah tim Hari Raya Gerejawi yang
akan melaksanakan dua, salah satunya Paskah dan Natal. Terima kasih tim, sudah berlelah-lelah, luar biasa ya, kita saat ini dimanjakan lagi mata kita dengan suasana dekorasi yang begitu indah, dan saya percaya ini akan meningkatkan imun kita ya. Dan Ibu Ketua Klasis selalu bilang kalau di Rama tidak diragukan dekorasinya, dan kami sudah membuktikan itu. Pada hari ini tanggal 28 April tahun 2021, PWGT Jemaat Rama merayakan Paskah, kebangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut, merayakan kemenangan di bawah tema berjuang dan bangkit bersama Kristus. Momen Paskah tahun ini sungguh sangat sesuai dengan keadaan kita yang masih berada dalam wabah pandemi COVID-19. Saya ingat terakhir kita mengadakan kegiatan bersama setelah HDS pada waktu itu HDS kalau saya tidak salah tanggal 8 Maret tahun 2020, dan pada tanggal 11 itu adalah terakhir kalinya PWGT mengadakan ibadah tatap muka pada tanggal 11 hari Sabtu, yaitu HDS PWGT Jemaat Rama. Jadi sudah kurang lebih 1 tahun lebih baru lagi diadakan kegiatan tatap muka, ibadah tatap muka, itu pun kita tetap melaksanakan protap kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, karena kita tahu bahwa ini semua demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. PWGT sebagai jantung dalam keluarga dituntut untuk kuat, bijaksana, serta berhikmat dalam menjalani tugas-tugas kita, baik sebagai pekerja atau pegawai, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama dari anak-anak kita, sekaligus sebagai istri dari suami kita, itu kita laksanakan dengan baik. Bukan hanya itu, bahkan masih ada tugas pelayanan kita. Berjuang dan bangkit bersama Kristus, nyawa daripada Paskah kita pada tahun ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus menempatkan perempuan sebagai sosok yang pertama kalinya yang menjadi saksi tentang kebangkitannya. Hal ini mau memperlihatkan bahwa jika Tuhan mau memakai siapapun untuk dipakainya dalam karyanya, maka ia akan memakai secara sempurna. Perempuan dipakai Tuhan sebagai yang pertama menyaksikan keajaiban itu. Hal ini mau memperlihatkan bahwa kita perempuan adalah juga merupakan pribadi yang istimewa. Kita patut bangga bahwa perempuan yang katanya sosok yang lemah, yang selalu memakai perasaan bukan nalar, ternyata Tuhan pakai sebagai salah satu saksi yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Hal tersebut mau menyatakan bahwa wanita pun bisa berperan dalam semua aspek kehidupan ini, baik dalam keluarga, instansi pemerintahan, bidang pendidikan, dan semua aspek, bahkan dalam pelayanan di gereja. Namun keistimewaan itu harus diimbangi dengan bijaksana bagi kita, dengan berhikmat. Sedikit saya mengutip khotbah dari Bapak Pendeta Calvin Ramsey pada ibadah Paskah PWGT Klasis Makassar Tengah. Beliau mengatakan bahwa PWGT sangat berperan aktif di dalam pelayanan di gereja. Namun perlu diingat bahwa keterlibatan kita PWGT harus seimbang dengan kebutuhan di dalam keluarga. Menurut Pak Pendeta, jangan sampai kita aktif di gereja, ternyata di rumah suami dan anak-anak belum makan karena tidak ada makanan. Karena kan biasanya kalau katanya, tapi tidak ya di Jemaat Rama ya, katanya kalau sudah terlanjur di gereja biasa lupa masak. Itu katanya Pak Pendeta Calvin Ramsey, tapi saya percaya bahwa di Jemaat Rama itu tidak berlaku. Tetapi hal yang positif yang perlu kita lihat bahwa ini adalah sebagai semacam cubitan bagi kita PWGT, bahwa mari kita melaksanakan semuanya secara seimbang. Kita melaksanakan pelayanan kita di dalam keluarga sama
kadar dan porsinya di dalam kita melaksanakan pelayanan di dalam organisasi kita. Perlu juga kami informasikan bahwa tim kerja yang kami bentuk adalah ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu muda yang memang kami persiapkan untuk membuat lapis 2 dari PWGT Jemaat Ramah, sehingga pada suatu saat kelak jika ada tantangan, pertanyaan untuk mempersiapkan kader lapis 2, kami PWGT Jemaat Ramah sudah siap dengan kader lapis 2. Perlu juga kami informasikan bahwa kami memberi kebebasan penuh kepada tim untuk berkreasi, tetapi dengan tidak meninggalkan pakem yang telah ditetapkan oleh PWGT. Salah satunya dengan menggunakan kostum kerja kita pada yang telah ditetapkan oleh PWGT. Sebenarnya hijau toska ya Ibu Ketua Klasis Kanda Martina, tetapi karena satu dan lain hal ada keistimewaan yang kita dapat bahwa kita boleh beroranye pada saat ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami juga berterima kasih kepada PMG yang selalu mendukung penuh kegiatan daripada PWGT, dan mungkin ada sedikit hal-hal yang dilakukan oleh PWGT yang tidak berkenan. Kami minta maaf Ibu Pendeta, karena mungkin ada sedikit dalam pencarian dana. Dalam pencarian dana memang kami agak sedikit kadarnya agak lebih banyak, karena kita tahu bersama bahwa tahun lalu kita sama sekali tidak ada kegiatan, sementara pengeluaran kita banyak, sehingga saat ini kerja keras kami pengurus adalah untuk menutupi semua lubang-lubang yang ada pada tahun lalu dan pada tahun ini, sehingga porsinya kami untuk mencari dana agak lebih kadarnya. Jadi kami mohon maaf, itu bukan kesengajaan, tetapi pada dasarnya dan pada prinsipnya secara birokrasi kami mengikuti. Jadi semua kegiatan yang akan kami laksanakan kami selalu persuratan ke PMG. Hanya kadang entah kenapa kadang persuratan itu biasa tidak sampai ke PMG. Saya tidak tahu apakah sekretaris saya yang lupa atau bidang administrasi yang ada di gereja yang agak alpa untuk menyerahkan. Tetapi pada prinsipnya apapun yang ditetapkan oleh PMG, kami pada prinsipnya PWGT siap selalu untuk mendukung dan melaksanakan semua keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh PMG melalui rapat yang telah ditetapkan oleh PMG. Terima kasih Bapak Pendeta Agustinus Pali yang untuk pertama kalinya ya Pak Pendeta ya, untuk melayani PWGT. Ya, iyalah. Untuk pertama kalinya Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta memimpin perdana untuk ibadah PWGT. Iya Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, terlalu banyak pikirannya Pak Pendeta untuk pelayanan sehingga lupa. Ya, jadi Pak Pendeta adalah pelayanan pertama di PWGT saat ini. Sebenarnya Bapak Pendeta Maliku yang kami plot, tetapi karena beliau masih dalam keadaan recovery, penyembuhan, jadi kami memplot itu kepada Bapak Pendeta Agustinus. Dan terima kasih Pak Pendeta sudah bersedia beri diri untuk pelayanan PWGT Jemaat Ramah. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh PWGT Jemaat Ramah yang selalu mendukung kami. Kemarin, tepatnya hari Minggu, saya ber-WA dengan Ibu Pendeta Elizabeth bilang, dia katakan, Ican, perasaan ada utangnya PWGT. Saya bilang, ya sabarlah Bu Pendeta, keadaan memungkinkan kami akan mengadakan perkunjungan kasih ke Jemaat Cikarang. Jadi mari kita berdoa bersama, semoga apa yang kita rencanakan itu boleh terlaksana, sehingga itu boleh membawa sukacita bagi kita pun kepada Ibu Pendeta dan PWGT di Cikarang nanti.
Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti ibadah, selamat berpaskah ria. Mari kita berjuang dan bangkit bersama Kristus. Karena kebangkitannya, iman kita tidak sia-sia. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Rosalia Sambo yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny Palinggi. Dengan kasih kami persilahkan. Saya biasanya buka masker, tetapi saya lihat semua ditutup maskernya, jadi saya juga takut-takut dibuka. Jadi saya pakai masker aja. Yang diberkati Tuhan, pelayan firman, Bapak Pendeta Agustinus Pali, Sarjana Teologia. Selamat siang. Bapak Ibu Pendeta Jemaat Rama, Ibu Pendeta Berta Patu, Bapak Pendeta Yusuf Maliku yang saat ini sudah sehat, puji Tuhan. Kemarin waktu sakit saya was-was juga Pak ya, karena pengalaman saya begitu. Yang diberkati Tuhan, pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah yang saya cintai, sahabat-sahabat saya. Sebetulnya yang mau hadir hari ini tuh 5 orang, tetapi mereka berhalangan hadir karena di jemaatnya tiba-tiba ada kegiatan. Mereka rindu untuk perkunjungan ke jemaat-jemaat. Tetapi hari ini pengurus PWGT Klasis Makassar, saya, Ibu Sekretaris Ibu Martina dan Ibu Erlina Parasa. Yang diberkati Tuhan, penasehat, pengurus, Jemaat Rama yang saya banggakan, anggota Jemaat Rama yang hadir pada sore hari ini yang saya cintai. Shalom, selamat sore, puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena dengan kasih dan penyertaan-Nya pada sore yang berbahagia ini kita telah dihimpunkan dalam perayaan Paskah PWGT Jemaat Rama tahun 2021. Tentunya kita sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah suasana pandemi ini Tuhan masih menolong kita untuk bisa merayakan Paskah dan menghayati peristiwa Paskah bersama PWGT Jemaat Rama tahun ini. Pada kesempatan ini juga seperti yang telah tadi disampaikan oleh sambutannya dari Ketua PWGT bahwa kita percaya bahwa Paskah itu membawa kemenangan iman bagi kita semua, dan saya teringat sekali kalau kita membaca firman Tuhan bahwa saksi pertama yang menyaksikan kebangkitan Kristus adalah seorang perempuan. Dan yang pertama kali memberitakan sukacita Paskah atas kebangkitan Kristus juga adalah seorang perempuan. Maknanya yang kita bisa hayati bahwa biarlah kita semua anggota PWGT bersama perempuan-perempuan Kristus boleh menjadi pembawa sukacita bagi kita semua, bagi keluarga, bagi persekutuan, dan bagi masyarakat. Dan tentunya di dalam kehidupan kita, kita senantiasa boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi
teladan. PWGT dimanapun akan menjadi teladan, akan menjadi contoh dari jemaat, dari anggota masyarakat yang lain. Itu termasuk kita semua, saya dan ibu-ibu anggota PWGT yang hadir sore ini, marilah kita menjadi teladan, menjadi contoh seperti perempuan-perempuan Kristus yang selalu membawakan berita sukacita. Tuhan akan terus memakai kita sebagai PWGT, sebagai perempuan-perempuan Kristus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk tetap semangat dengan kekuatan iman kita dalam memahami panggilan kita dalam organisasi kita yang kita cintai. Dan kita percaya dengan semangat yang ada, kita akan semakin dikuatkan untuk bergerak bersama, menyongsong tanggung jawab dan kepercayaan pelayanan yang Tuhan masih akan terus berikan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya melalui sukacita Paskah ini, PWGT dapat membawa dan menghadirkan damai dan cinta kasih Paskah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bahkan PWGT diharapkan dapat menciptakan dan memelihara persaudaraan yang rukun, yang senantiasa memberi diri dan tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan dosa dalam keseharian kehidupan kita masing-masing. Kristus bangkit, haleluya, dialah pengharapan kita. Selamat Paskah kepada sahabat-sahabat PWGT Jemaat Rama, kepada kita semua. Semoga semangat Paskah menjadi semangat untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi kemanusiaan, berkat jadi kemajuan perempuan melalui pelayanan. PWGT yang Tuhan masih akan terus berikan kepada kita masing-masing. Pada saat tadi saya masuk ke dalam ruangan ini luar biasa, dekorasinya sungguh indah, cantik. Tentunya secantik hati-hati dari tim kerja PWGT, tim kerja Paskah. Karena begitu kita melihat yang indah-indah, tentunya kita akan menaikkan imunitas kita. Ya, jadi kita harus terus di rumah kita masing-masing. Juga saya percaya ibu-ibu sekarang semua sudah rajin memelihara bunga di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam PWGT, jayalah PWGT. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Jenny Palinggi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan ketiga dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rama yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Berta Patu. Kepada Ibu Pendeta Patu, disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada sukacita luar biasa. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Pendeta Agustinus Pali selaku pelayan firman pada ibadah Paskah PWGT Jemaat Rama pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yusuf Maliku, Bapak Pendeta Petrus Tangkialo, yang saya hormati, yang saya kasihi Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah Ibu Jenny Palinggi bersama dengan pengurus yang hadir, Ibu Martina, Ibu Erlina Parasa, yang saya hormati dan saya kasihi
pengurus OIG Jemaat Rama, Ibu Ketua PWGT Jemaat Rama, Ketua PKB Jemaat Rama, Ketua PPGT, dan yang saya kasihi Ketua Sekolah Minggu. Yang saya kasihi penasehat PWGT, dan saya banggakan semua PWGT yang boleh hadir saat ini. Salam PWGT, sayalah PWGT. Luar biasa kehadiran kita bersama pada sore hari ini membawa sukacita dan terlebih aplaus buat tim kerja yang luar biasa. Ketika kita boleh hadir sama dengan yang diungkapkan oleh Ketua Klasis, Ketua PWGT Jemaat, bahwa hari ini mulai dari kemarin tim kerja memanjakan mata kita dengan bunga-bunga yang luar biasa, bunga hidup. Saya mulai melirik, dan sebetulnya ada bapak-bapak yang komplain dari kelompok 4 mengatakan tandus di rumah. Bapak Rama mengatakan indenasang tu bunga, Ibu Pendeta. Tapi bertanggung jawab siapa kapang tahu ibu-ibu tu intip mengambil nanti ya. Jadi saya melihat luar biasa. Saya katakan selaku majelis gereja bahwa bisa diagendakan untuk ibadah peneguhan sidi nanti dan juga emeritasi Bapak Pendeta Yusuf Maliku tanggal 9 Mei yang akan datang. Jadi luar biasa, aplaus dulu. Ya. Terima kasih, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan sehingga banyak hal yang sudah kita dengarkan dan nanti dilengkapi khotbah Bapak Pendeta Agus Pali bahwa kehadiran kita PWGT, tema hari ini berjuang dan bangkit bersama Kristus. Luar biasa indok-indok di tengah keluarga, membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi setiap suami, anak dan cucu. Dan satu hal, jangan lupa kita ibu-ibu sebagai pendoa syafaat, bertelut berdoa ketika suami bergumul, ketika anak cucu kita, kitalah PWGT tonggak sejarah dalam rumah tangga kita yang setia menemani suami, anak-anak dan cucu bergumul baik untuk pelayanan di gereja maupun untuk pelayanan kita bersama. Saat ini doa di mana-mana dengan jatuhnya tenggelamnya kapal ya, yang kita bersama-sama doakan Nanggala 402, membawa juga ibu-ibu PWGT bertelut berdoa untuk semua korban. Yang baru-baru juga rekan-rekan kita, semua keluarga kita di NTT, PWGT pun hadir di sana. Nah, sebagai majelis gereja yang hadir pada saat ini, pimpinan majelis gereja mendukung seluruh pelayanan PWGT di tengah-tengah jemaat. Dan seperti yang diungkapkan Ketua PWGT bahwa memohon maaf, saya kira tidak ada yang perlu dimaafkan Ibu, semua bergandengan tangan, dan OIG adalah perpanjangan tangan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Di mana ada PWGT, di situ jemaat luar biasa bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Hidup PWGT, jayalah PWGT. Demikian Tuhan memberkati tim kerja, pengurus PWGT dan semua kita yang hadir. Inilah ungkapan kami dengan hati dari pimpinan majelis gereja. Selamat merayakan Paskah, tetaplah berdoa di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan dimuliakan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Berta Patu yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita memuji-muji Tuhan.
Kau
bersama. Suatu saat engkau kan dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang pastinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Hari-hari manusia haruskah dengan perilaku yang benar. Bila kau nanti seperti pohon buahnya. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Alam berduka cita, langit menggelap, menyaksikan putra Allah dalam derita, membuat firman menjadi genap. Teriakan pilu sang putra Allah begitu pedih di hati. Namun jalan Via Dolorosa
masih jauh. Jalan penuh derita, jalan penuh sengsara, jalan penuh hinaan, dan penuh siksaan. Engkau menahan siksaan yang berat. Engkau diolok dengan salibmu. Darahmu menetes, membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Dalam kesendirianmu, engkau tetap kuat, tetap tegar, melangkah menuju bukit Golgota demi menyelamatkan saya, kamu, dan kita semua. Saudaraku, lihatlah kayu salib itu, tempat Yesus melaksanakan perintah Bapa. Lihatlah kayu salib itu, tempat sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa. Lihatlah kayu salib itu, tempat Yesus mengampuni dosa manusia. Lihatlah kayu salib itu, tempat Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita. Inilah bukti kasih yang menyelamatkan, kasih yang sempurna. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus. Dia menaklukkan maut dan dosa kita. Dia memberikan segalanya untukmu dan untukku, yaitu keselamatan kekal bersama-sama dengan Dia. Inilah kasih paling agung. Ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saudaraku, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetaplah setia pada salib Kristus sampai kesudahan alam. Bertahanlah dan berjuanglah. Dia yang telah bangkit ada bersama-sama dengan kita. Amin. Walaupun terkubur cita dan rasa, di lubuk hati di bawah sana, diliputi berbagai tantangan hidup yang mencekam. Anugerah Tuhan jugalah yang memulihkan.
Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kemuliaan namanya. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, Musuhmu tunduk menjilat kepadamu. seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Bermasmur bagimu, memasyurkan namamu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kuasa maut dikalahkan oleh kebangkitannya. Kristus telah bangkit. Mari kita menyambut hari kebangkitannya dengan penuh sukacita sambil memuliakan Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Maka Jiwa marilah dengan segala kerendahan hati kita datang pada Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Ia Bapa yang rahmani, betapa sering kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami kurang bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami lebih banyak larut dengan kehidupan di dunia ini.
Karena itu kami mohon pengampunan-Mu. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Ampuni dan baharuilah kami ya Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Kami berlumuran dosa, sudilah ampuni Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Biarlah Kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Berat Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan
yang kau beri, pulihkan ku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Sungguh kami berbahagia dan bersuka cita. Pasca kebangkitan Kristus mengubah segalanya, mengubah duka cita menjadi sukacita, kekecewaan menjadi berubah dengan sebuah pengharapan yang pasti. Dalam situasi sulit saat ini, bahkan dalam kompleksitas persoalan dan pergumulan kami sekalian, kami datang dalam penuh kerinduan dan dengan iman percaya kepadamu, bersama-sama dalam perayaan Paskah PWGT Jemaat Ramah. Tuhan berkenan kiranya dan menyatakan Paskah Tuhan itu lewat persekutuan kami ini, dan memampukan kami untuk memaknai Paskah yang sebenarnya dalam realitas hidup kami sehari-hari. Dan semoga lewat firman-Mu yang Kau akan perdengarkan, kami boleh semakin bersuka cita. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan sebagaimana yang telah dipersiapkan terambil dari kitab Injil tertua, Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mengajak kita untuk bersama-sama bangkit atau berdiri. Markus 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dalam perikop kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu
Mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat petang Bapak Ibu saudara-saudara menjelang malam. Shalom. Shalom. Moga ibu-ibu benar seperti yang ibu-ibu sampaikan lewat sapaan Selomita atau Salome atau Shalom atau soulmate. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat Paskah bagi kita. Kira-kira bagaimana ekspresi orang yang merayakan Paskah? Ibu-ibu, ada yang bisa enggak mengekspresikan orang yang sedang merayakan Paskah? Atau melotot atau malah begini? Enggak apa-apa, kentara kok face-nya, paling kurang dari matanya. Tapi sebenarnya ibu-ibu, saya sangat memahami. Sebenarnya Paskah ibu-ibu sangat memahami. Paskah itu mensukacitakan. Yang mati tapi bangkit. Yang sakit tapi sembuh, yang menangis, tertawa, dan bahagia. Jadi pasti Paskah, orang yang sedang merayakan Paskah pasti bersukacita. Dan sukacita itu bisa kita ekspresikan dalam banyak hal. Ibu-ibu, panitia, dan yang sangat-sangat kreatif sudah memperlihatkannya bagaimana itu Paskah. Lewat pemandangan yang sangat indah di depan kita. Aplaus buat mereka. Iya, harus, ini pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dikerjakan oleh kebanyakan orang. Dengan maskernya yang cantik-cantik saya lihat. Sama lagi dengan baju seragamnya, orange itu sangat menggairahkan. Benar loh Pak Masudi ya, Pak Maliku, Pak Petrus. Orange, begitu melihat orange, wah, hati ini, pikiran ini melambung ke awan-awan. Kok saya tidak tahu kalau yang lain, tapi ya mudah-mudahan demikian yang juga dirasakan oleh Pak Pendeta Petrus. Walaupun ya LDR-nya sekarang begitu sangat kentar. Takna LDR tuh Pak Yusuf Maliku. Apa itu ya? NDR, near direct. Apa ya? LDR, long direct. LDR long. Ya jarak jauh ya, tapi kan dia kan Pak Maliku kan jarak dekat. Ya takna termasuk Pak Petrus, yes. Ya bisa matanya bapak-bapak lihat ibu-ibu yang pakai baju orange jadi hijau, bukannya orange, hijau. Ya tahulah kalau hijau kira-kira gimana ya. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun Paskah seperti itu, kita ini manusia. Dan tidak ada manusia yang hidup seperti istilah anak muda, jalan bawa kendaraan di jalan tol. Hidup tanpa hambatan. Jalan tol aja sekarang banyak hambatannya, apalagi hidup ini.
dan terlalu kompleks, terlalu banyak, dan mungkin kita tidak bisa hitung persoalan-persoalan apa yang sedang menderah kita. Kita juga mungkin secara general, secara universal, kita sedang menghadapi persoalan yang sama. Di India setiap 4 menit 1 orang meninggal. Ada istilah sekarang di sana itu begitu sangat mengerikan, tsunami COVID-19. Ya, bayangkanlah itu 4 menit, setiap 4 menit 1 orang meninggal. Dan kita juga sekarang di sini sedang dihantui dengan perasaan was-was karena COVID-19. Pengalaman di antara kita sudah banyak yang merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya kita berada di dalam keadaan orang-orang yang terpapar dengan COVID-19. Mohon maaf Ibu Jane, kalau saya ingat itu hari, saya sangat bersedih bagaimana di rumah sakit, bagaimana ketika ke Pandara. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya mendoakan dari jauh. Bagaimana hamba Tuhan Bapak Sudi Maliku dia bilang disuntikkan dengan obat keras antivirus yang kita tidak tahu apa itu bisa melemahkan virus COVID. Yang jelas tubuh ini sakit rasanya dan dampaknya begitu sangat terasa, dan orang yang sudah tidak kuat fisiknya itu akan sangat berisiko. Nah, kita pun berada dalam situasi sulit sama yang kita alami, tetapi juga banyak yang kita alami itu begitu sangat beragam. Ada masalah rumah tangga di rumah, ada yang harus jungkir balik karena persoalan ekonomi, ada yang begitu sangat syok karena sepertinya berada di dalam situasi stuck in the moment, sulit bergerak karena persoalan hidupnya. Artinya selama kita manusia, masalah itu selalu mengintai kita, tidak jauh daripada diri kita, dan terkadang kita harus diperhadapkan dengan masalah dalam hidup kita. Bagaimana caranya menghadapi? Ternyata yang nyata yang kita bisa rasakan, yang kita perlihatkan, yang kita lihat, ya satu orang beda caranya menghadapi. Ya, orang yang lain beda caranya menghadapi. Ada yang benar-benar tidak sanggup lagi. Bagaikan lagu, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Gak sanggup. Lalu ketika kita gak sanggup, apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam istilah orang di luar ada yang namanya fight or flight or surrender. Fighting mirip-mirip dengan kata berjuang. Dalam bahasa lain survival, ya, atau survive. Dalam bahasa Toraja itu apa? Tumanan. Berjuang dan bangkit bersama Kristus. Tumanan siapa limbangun si solah Kristus. Strive and rise with Christ. Kira-kira begitu. Ada orang yang fight, ada orang yang Spartan, ada orang yang tidak mau menyerah apapun yang terjadi.
Bagaikan pepatah yang mengatakan sekali layar terkembang, pantang surut biduk ke gunung. Ke pantai. Tak lami-lami tak ke gunung ke pantai biasa motor lah. Kita adalah orang-orang yang beriman yang tidak boleh surut sedikit pun. Kita harus maju melawan badai. Ini orang yang baik. Ini orang yang tumanan, orang yang tidak mudah menyerah. Tapi ada orang yang flight. Apa itu flight? Lari tuh. Lari menghindar dari masalah. Dia tidak berani menghadapi masalah. Bagaimana orang-orang seperti itu? Ya kalau mau hidup di dunia ini kayaknya nggak cocok orang-orang seperti itu, ya. Berarti kita tidak sadar bahwa di dunia ini kita tidak bisa terbebas dari persoalan-persoalan. Ada saja, tetapi kita bisa hidup walaupun persoalan itu begitu sangat banyak. Ada yang istilah lagi apa itu? Surrender, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih, apa itu surrender? Surrender. Mohon maaf, ada orang Sa'dan? Mana ada ya? Yang nasolaki da Sa'dan nakwa susita iya tuh surrender, Pak, tuh surrender. Iya bakmi, iya bakmi. Artinya ya apa sajalah. Tapi melosia kena kue to susi to Sa'dan, iya bakmi. Dia tidak pilih-pilih bagaimana jenis hidup itu. Yang penting bisa bertahan dalam kehidupan. Tapi yami ya, kayak susi tena kuat tahu. Patai bang mo le, ada sabe. Mohon maaf yang namanya Ibu Elis, angkat tangan. Saya minta izin dulu Bu. Boleh Bu ya? Enggak marah ji? Patai bang mo le sabe. Melo siapa tu napokada tu Sa'dan dina leh? Iya bakmi. Ndak pilih-pilih bagaimana hidup. Pokoknya yang penting hidup. Tapi ia mikir aku patai bang mo le sabe. Napa mo gaya ina tuh? Dia tidak akan eksis dalam hidup ini. Orang inilah yang tidak punya karakter Paskah. Yang survive tadi, yang tumanan, yang bertahan, yang fight adalah orang-orang yang punya karakter Paskah. Siapa mereka? Ternyata bukan bapak-bapak. Ternyata bukan laki-laki. Ternyata bukan kaum laki-laki. Mereka adalah kaum perempuan. Luar biasa. Mana Petrus yang pernah mengatakan ia mau mati pun? Saya benar-benar nggak sadar ada Pak Pendeta Petrus. Mohon maaf Pak Pendeta ya, saya sebut namanya lagi. Tak tonganku sadar ini tuh. Nah dalam ini kan tidak salah Pak Pendeta ya. Dalam bacaan kan ada nama Petrus itu. Mana Petrus? Bukan Petrus tangki Allah gitu. Petrus yang pernah berjanji akan membela Yesus mati-matian. Nah ko yan na dentong kalete ko apa ko labiran aku dolo mati kela. Nama ni bayi ni ringkuan nih. Muaneta pale elas sunanda tu. Bukan apa Pak Pendeta mitiro lah.
Nang monete pale lasunan na tumuan itu. Situ lah. Siapa tadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mana Yakobus? Agi moto Petrus. Mana Yakobus? Mana Thomas? Mana Matius? Mana Yohanes? Semua rimbahnya entah di mana. Thomas yang paling parah, menyendiri, sembunyi, entah kemana. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ternyata perempuan hebat. Walaupun ada estimate kepada perempuan, bahwa perempuan itu seperti yang dikatakan Ibu Lia tadi, perempuan itu kaum yang lemah, dipandang begitu. Yang terambil dari tulang rusuk laki-laki, kenapa bukan tulang tangannya? Ini juga pemahaman Alkitabiah yang bisa kita pelintir, ya. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu itu begitu sangat baik, termasuk laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi. Bagi saya dalam hal kata berimbang mungkin ada istilah yang lebih tepat, bahwa laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi dan saling membutuhkan sebagaimana Tuhan maksudkan. Nah, tapi keadaan pada saat itu tidak normal lagi. Sementara ya, Tuhan menginginkan new normal. Gitu kan? Berjalan normal sekalipun hidup tidak normal, keadaan tidak normal. Ya tuh Petrus nang taklim mana normal. Malemo batu mana nih? Untung siya nataya na bombuan. Iya tuh Yakobus butung susibang siya Petrus. Pokoknya semua murid-murid. Koya tuh Yudas nang ta'lim ya normal. La'abi pa ya toh. Betul enggak? Sudah tidak normal sekali. Dan ketidaknormalannya membuat dia semakin binasa. Untung siya na ya te Petrus, Yakobus, Yohanes, kau namira kanata na normal siapa? Mbay de siapa pengkilala sidik bang. Tapi perempuan ini sekalipun menangis, sekalipun berduka cita, sekalipun hilang harapanku. Wadah. Jagoannya mati, andalannya mati, ya. Yang diharapkan oleh soulmate tadi, coba itu cari itu Salome, siapa itu Salome? Bisa dipanggil soulmate, bisa ada istilah soulmate. Itu soulmate itu apa itu? Sahabat dekat, ya. Sari batang, yang sebenarnya dari kata damai itu shalom. Jadi kalau ada orang yang soulmate na shalom taru, itulah soulmate. Tapi ya mike susi serre ena balau na dikuas soulmate, tangnya soulmate to. Ada Maria, siapa tadi itu? Ibu Maria, ibu Yakobus. Istrinya siapa itu? Zebedeus. Nah, terus ada juga Yakobus, dikatakan ibu Yakobus berarti tantana wong Yesus teh. Ya. Lalu ada Maria Magdalena. Pak Pendeta Kelvin sudah jelaskan bahwa dia adalah orang yang pernah ditolong oleh Yesus, dibebaskan dari 7 kuasa roh jahat. Seorang perempuan yang kaya, yang baik hati, kaya tapi baik. Banyak orang yang kaya tapi pelit.
Banyak orang yang kaya tapi sombong. Banyak orang yang kaya tetapi tinggi hati, kasek, karurung tipula. Apa itu karurung tipula? Oh, nang tanah bisa tipe. Karurung tipula, karurung nang bisa ora ketipula tuh karurung. Tapi perempuan ini, Salome ini, waduh, pokoknya kena buda-buda teba ini susin de jimatrama kusanga sang bulan ritin de gedung dadi teh. Tepuk tangan. Doakannya banyak-banyak perempuan di Jemaat Rama sukses, tapi sukses menjadi perempuan kaya yang baik. Melo kamu kebuda to sugi tami, misanga raka kamu, mi pore raka kebuda to kalala mi. Yan aku kupore aku kebuda to sugi ta. Iya kan? Amin. Ya, tapi tak itu karena melo kebu nami buda to sugi kekasih nasang ni. Ibu-ibu yang kekasih bapak-bapak juga. Iya. Walaupun kita cuman berempat. Jangan pakai kata juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saat ini kita diberikan pelajaran yang begitu sangat berharga. Sekalipun sudah kehilangan harapan, tetapi hidup tidak boleh berhenti sampai di situ. Ini hebatnya perempuan. Tosenga malesenga mo muaneh tae tande kumombanani. Tetapi perempuan ini mewakili, seharusnya mewakili kita sekalian ibu-ibu, yang dengan masalah yang begitu sangat pelik. Rondombang mo way matanna pako tontong siya matoto atu penanna belanna mamali na lakupuang Yesu. Naurungan ni melambi idiomai na baitu apa minyak narwastu dengan rempah-rempah, minyak mur. Untuk apa itu? Untuk meminyaki mayat Yesus. Ini kayaknya misi yang mustahil, ibu-ibu. Misi yang begitu sangat mustahil. Dan kemustahilan itu masih terungkap ketika mereka bertanya, berjalan bertiga, dan mereka bercakap-cakap. Na batu kapua bede itu melontin, dipaken tutu itu kaburu. Na yakin na Simpson ki ite tak iya masalah. Ken namuane ki ite tidak akan ada masalah. Kita perempuan, kita lemah. Jadi mereka khawatir juga. Jadi perjalanan mereka, tujuan mereka tidak akan terwujud. Akan sia-sia. Pekerjaan sia-sia. Naku atau mangura naku jama-jaman buku yaitu natandai mo kumua. Tidak mungkin kuburan itu dibuka oleh mereka. Tapi kenapa mereka tetap berjalan menuju ke kuburan Yesus? Yakinlah lah susi bang Riki do kampung, kalau kita ke kuburan tinggal taruh di luar, nggak usah buka karena sengkidu kaki teman-teman, apalagi ke tapi nadia itu pare. Tapi ini kubur harus dibuka baru bisa meminyaki mayat Yesus. Tapi kenapa mereka? Ini yang perlu kita renungkan. Ada apa di balik itu? Inilah, sekalipun bermasalah, sekalipun bergumul, kasih mereka lebih besar kepada Yesus, sehingga mereka terus berjalan demi tujuan mereka. Ya, tak nasusi tumuanilah. Saya membandingkannya, ini hebat loh perempuan ini. Mukus sia tumangi paci buka sia tangga dah.
Saya tidak bayangkan itu, tidak tahu bagaimana kalau laki-laki itu mangi isiom banakua. Perempuan nangis tapi pikirannya terbuka, bersedih tetapi pikirannya terbuka. Dan saya mengaminkan hasil penelitian yang mengatakan perempuan itu bisa bekerja, melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu bersamaan. Benar? Nah, yanna kami muane, yanna mantaranak toh. Iya, Pak, apa mau tamat ya? Ya, yanna kami muane. Kalau kami laki-laki disuruh apa bahasa Indonesia itu mantaranak ya? Enggak pas. Pokok mantaranak. Ya jaga anak saja. Pokok kalau jaga anak, gendong anak, itu saja. Jadi jangan coba-coba ibu-ibu berikan tugas ganda, super ganda, berlipat kali ganda kepada laki-laki. Misuamong kampai anak, mantar anak, supa, pokoknya mami nggak mau tahu. Pokoknya nanti masak pi. Sudah masak pi, sambil masak pi, itu baju di belakang itu masih banyak yang belum dicuci. Nanti masak lauk juga pi ya, sayurnya juga. Ingat garamnya sekian. Ondo kule. Kampai mi, pasti ibu pulang dengan kecewa nanti. Ure sumangga bang mito ibu-ibu kalau ada laki-lakinya yang masih mau mantar anak. Ya bang mau toben nih. Oh, mangka nak mantaranak nak melambi jadi kupokada toh. Siapa saksi di sini lihat saya mantaranak tadi? Banyak. Jadi ini bukan abal-abal berita hoax. Benar ya? Benar. Ya, pagi-pagi buta sudah mantaranak. Masa hoax? Benar, neng di situ mama neh. Kutaneh lah. Ada. Orang jam 3 baru pulang di rumah tadi jadi. Tapi saya sambil mantaranak, sambil masak tadi, sambil susun khotbah 1 lembar Ji. Tapi ya teh khotbah sang minggu mulai di pasar dia. 1 lembar Ji. Ada lebihnya sedikit. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang yang merayakan Paskah, demikian dalam bacaan kita, menyongsong Paskah dalam keterpurukan, mereka terus berjalan demi kasihnya, penghormatannya kepada Kristus, dan itu Tuhan inginkan dan Tuhan berkati. Halangan, kendala, kekhawatiran, semuanya hilang. Bayangkan kubur yang tertutup oleh Tuhan dibukanya sendiri. Jadi ibu-ibu kure semangat dan disiapkan itu. Kami laki-laki terus terang merasa lemah dalam hal seperti ini. Ya. Dan kami sangat-sangat membutuhkan ibu-ibu yang luar biasa. Tapi ya mike ibu-ibu na sandasar robang mo. Tidak ada masa depan. Malayu ditiro. Tapi mane kara-kara pada sidi itu sengke mo. Mema tukurin joboko. Piring tese. Sarapannya suaminya sudah tidak diurus. Dari pagi sampai malam kayak brand. Iya, memahatu tongan. Nah, mata luliling taringan kimonen ragi. Kami terpaksa biasa hanya atau pergi ke tetangga. Ya hanya ingin menenangkan diri. Mudah-mudahan suaminya tidak ada seperti itu ya. Sengke komi pada ami dami yanak anda ami tole-tole bang sengkemi. Cukuplah sebentar. Laki-laki juga, bapak-bapak juga saya kira bapak-bapak yang hebat, yang pasti akan memperhatikan istrinya juga. Buktinya saya.
Oh nak bukada menina atau nakarapan aku ko naiku bang mo ba itu anakmu? Nah pala lana pegaukan. Iya kan? Pergi ngajar ku ba itu anakmu? Dan duka ku jamangku. Tidak. Tapi artinya inilah yang namanya partnership. Kita saling melengkapi. Dan Maria Magdalena, walaupun dalam ketakutannya, walaupun dia tidak mengatakan apa-apa, lewat kesaksian yang berduka, diubahnya juga menjadi bersukacita. Yang terpuruk bangkit kembali, dan Injil kebangkitan Kristus itu terus diberitakan bahkan hari ini sampai di tengah-tengah kita. Amin, puji Tuhan. Ibu-ibu, harusnya begitu. Orang yang merayakan Paskah itu selalu seperti bunga ini kelihatannya. Mudah-mudahan ini lahir dari inner beauty. Woi, dia inner beauty ya. Yami ke out beauty bang Rina. Tapi pasti ini lahir dari kreasi-kreasi dan hati yang begitu sangat cantik. Ya, begitu sangat mulia, baru memandangnya. Waduh, istri kita kalau seperti itu, kami bapak-bapak pasti senang sekali. Ya, apalagi kalau seperti judul bukunya Andar Ismail, katakan dengan bunga. Woi, biar marah, pokoknya katakan dengan bunga. Jadi ibu-ibu katakan dengan bunga walaupun marah. Jadi dikatakan dengan bunga begini. Kalau basi, pokoknya katakan dengan bunga. Yan nama nasutu monemi, nama tamak. Kantak mi pore. Jangan marah-marah. Ya. Jangan ya diulang-ulang terus itu kelemahannya suaminya, bilang kurang garam. Tapi coba katakan dengan bunga. Enak loh sayurnya tapi sayang kurang garam, kan enak itu. Weh, tak ilusian nate kan tersinggung suaminya padahal sudah ko yami morei ya tu monemi no ka mo maknasu popo sare susito ke. Kalau mau suaminya rajin membantu seperti itu, baru mencuci kasihan pondobang sabun jo di sarabai midika. Jo bang midika katetuku sudut ba batu monena ke sengkemi. Ma apa karipi bang dika susi pia-pia di sengkei, mas seng lukin tiroi. Harga diri seorang laki-laki sedang diinjak-injak. Coba katakan dengan bunga itu. Bersih loh pakaiannya, sayangnya masih bawa sabun. Ya kan enak daripada ya duka melo to kita ini pokada toma kali tak ana dilangsung ditosok mata balai bang tuh tahu. Ya, ibu-ibu juga cerewetnya minta ampun kalau di rumah terlalu banyak mi pakaian. Dia bilang hari-hari kita cuci pakaian terlalu banyak, hari-hari banyak piring dicuci. Ustongan na iya teto sistemati itu tay anak tandai mak kures manga. Harusnya orang-orang seperti ini tidak ada keluhan. Harusnya orang-orang yang banyak cuciannya lama kures manga batonan na buda bayunna. Na tahu dika lamorema masasa na tay apalah nasasa na tay bayunna. Ma base piring batonan na kumande siap kami jobanwa. Daripada tahu moremak basi piring nate apa nakande. Bayar pajak mobil, bayar pajak motor, ma juta-juta tongan. Ondo aku leh daripada aku dika morenam bayar pajak nate apa le bayar. Jadi ibu-ibu, pokoknya itu bukan jiwa-jiwa orang Paskah. Tetek muteah. Ibu-ibu, orang yang merayakan Paskah adalah orang yang apapun bentuk hidupnya, kenyataan hidupnya, tetapi dia mampu karena
pasca bangkitan Kristus memberikan semangat dan dorongan, memberikan motivasi, keyakinan bahwa Tuhan akan menghilangkan segala kekhawatiran itu dan membuat hidup kita akan selalu penuh dengan sukacita. Jadi anta suleh, ibu-ibu, jadilah seperti Maria Magdalena, Salome, yang hidupnya bisa tetap survive dalam menghadapi segala kenyataan dalam hidupnya, seperti yang juga disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Bagaimana seorang perempuan bisa punya dampak dalam hidup rumah tangga. Kalau laki-lakinya sedang terpuruk, perempuan yang berperan di situ. Dan mari bersama dengan laki-laki, dengan suami kita berkolaborasi menjadi suami istri yang berimbang seperti yang dikatakan oleh Ibu Lia tadi, dan menjadi suami dan istri yang bisa membawa sukacita, mempertontonkan kemuliaan Allah, kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan, kita berdiri, nah ini, jadi kalau tidak ada yang tepuk tangan, ya salah sendiri ya. Saya mengajak kita bertepuk tangan untuk menyatakan ekspresi sukacita kita bahwa kita bersukacita karena kebangkitan Kristus. Tepuk tangan semua ibu-ibu ya. Ya, keluarkan yang terbaik ya. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib, Dia berarti menebus kita, pusara kosong budi kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, mati kalahkan hidup abadi, tunggu disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Silakan. Marilah dengan sukacita dan ketulusan hati orang-orang yang bersyukur, kita membawa persembahan hidup kita yang lahir dari batin, yang terbaharui oleh berita Paskah. Seperti pemazmur, biarlah kita menyatakan, Tuhan, betapa agung karya-Mu bagi kami, Engkau Allah yang tiada taranya. Rencana kasih-Mu baik adanya bagi setiap kami. Kini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku?
kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita doakan persembahan kita, dan dalam kesempatan ini juga mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Kasih-Mu begitu luar biasa boleh kami nikmati dalam kebersamaan dengan ibu-ibu dalam kesempatan perayaan liwat ibadah Paskah hari ini. Semuanya boleh kami nikmati dengan baik dalam suasana kesederhanaan, bahkan juga dalam situasi kekhawatiran karena pandemi COVID-19 yang masih mengintai. Tetapi sejenak hari ini di sini kami boleh menikmati kehadiran Tuhan yang menguatkan, menegaskan kepada kami bahwa Paskah, kebangkitan Kristus mengubah segalanya. Yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tak pasti menjadi pasti, yang dalam keraguan-raguan dibuat menjadi sangat optimis, di dalam kekecewaan dirubah menjadi bersukacita. Terima kasih kepastian yang begitu sangat luar biasa ini, dan kuatkan kami seperti firman-Mu yang Tuhan sudah perdengarkan kepada kami, agar meneguhkan, memberikan kami semangat dalam pengharapan yang pasti bersama Kristus. Kami tetap survive, dimampukan bertahan menghadapi segala kemungkinan yang menekan berat. Dan Tuhanlah yang akan memampukan kami. Kami datang kepadamu, menyerahkan segenap pergumulan kami masing-masing yang membuat kami ragu, yang terkadang membuat kami bersedih, bahkan kehilangan harapan. Kiranya lewat firman-Mu ini semangat kami dibangkitkan kembali, dan Tuhan memberkati agar hidup kami berjalan dengan baik dalam segenap harapan dan cita-cita buat anak-anak kami, buat perjuangan-perjuangan ibu-ibu, buat perjuangan para suami dan keluarga kami. Kami yakin dan percaya pasti ada sukacita di situ. Kami berdoa bagi semua yang lemah tubuh, ada begitu sangat banyak. Tuhan kuatkan iman percaya kami dan sembuhkan. Terima kasih hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Maliku yang sudah boleh dipulihkan. Tuhan persiapkan secara khusus untuk pelayanan pada hari Minggu yang akan datang, dan secara khusus lagi buat ibadah emeritasi pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Kami percaya juga para pendeta dan hamba-Mu, majelis gereja, pengurus OIG, para pelayan-pelayan yang ada di jemaat Rahmat Tuhan terus memperlengkapi dan memberkati. Agar dari hari ke hari kami semakin giat dan semakin bersemangat, dan Tuhanlah yang akan memperlengkapi kami dengan cara-cara-Mu yang
ajaib. Kami percaya kami akan terus dimampukan untuk menjadi berkat di jemaat ini. Dan jemaatmu akan terus terberkati, hidup dalam sukacita dan mengekspresikan, menyatakan iman mereka. Dan mereka pun akan terus menjadi berkat pula dalam hidup mereka sehari-hari. Kami percaya ibu-ibu dalam rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan, juga dalam pelayanan dan apapun itu akan dimampukan. Dan mereka juga punya kemampuan karena Tuhan memampukan mereka untuk terus menjadi berkat. Hidup mereka akan berdampak signifikan dalam kehidupan jemaat, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan keluarga. Kami percaya juga anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan perjuangan mereka, secara khusus yang sedang bersiap untuk ujian kenaikan kelas dan yang sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan bahkan ke perguruan tinggi. Tuhan buka jalan. Dan anak-anak kami yang sedang berjuang lewat berbagai macam jalur, Tuhan juga bukakan jalan. Rekrutmen Akmil TNI dan rekrutmen Polri, siapapun anak-anak kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya Allah, semua yang sudah melayanimu, tim atau panitia, pengurus, juga pelayan-pelayan dalam ibadah ini, liturgis, pembawa acara, tim multimedia, soundman, dan juga pemain musik, kantoriah, bahkan semua tanpa terkecuali, kami melayanimu karena kami rindu memuliakanmu. Semoga Engkaulah yang ditinggikan, bukan kami yang dimuliakan. Kami percaya pengurus PWGT, jemaat PWGT Klasis sampai di pusat, Tuhan akan terus memampukan mereka untuk melayani dalam kepengurusan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati keluarga mereka, berkati hidup mereka. Dan secara khusus kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Petrus Tangkialloh. Kami berdoa secara khusus untuk istri dan anak-anak yang belum bersama dengan beliau. Tuhan yang akan campur tangan dan mengaturnya dengan baik, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mereka akan bersama-sama dengan keluarga di sini, bersama-sama dengan kami untuk melayanimu. Dan secara khusus kami berdoa, Tuhan bukakan jalan kami para hambamu, Ibu Pendeta Berta, Ibu Pendeta Petrus, dan hambamu, bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain yang esok hari akan menjalani ujian masukku dalam program pasca sarjana di ST Tentim. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami dengan baik. Ya Allah, kami kiranya diberi sukacita ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami boleh share, kami boleh bagi-bagikan sebagai berkat dalam kehidupan kami bersama. Jaga dan lindungi kami semua. Terima ibadah kami ini, pelayanan kami, ujian dan doa kami, juga persembahan yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami, bolehlah kami pergunakan dengan baik. Ini doa kami, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Boleh silakan tepuk tangan sambil menyanyikan lagu ini. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalah sang bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Karya kasih-Nya ganda, haleluya. Kebenaran-Nya terang, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Bahkan hari terbenam, Marilah dengan sukacita Paskah kita membawa dan menghadirkan damai dan cinta kasih-Nya, kasih Kristus kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, menciptakan dan memelihara persaudaraan yang rukun dengan senantiasa mau memberi diri, diperbaharui dan tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Arahkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tutup seluruh rangkaian ibadah Paskah pada malam hari ini dengan tetap yakin dan percaya bahwa bersama Yesus kita pasti menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
siap berdiri, kita akan menyanyikan lagu himne PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Margareta Pademe. Ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja, menjadi pelayang dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Pali yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini. Biarlah firman itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman hasil lomba dan penyerahan hadiah lomba mendekor mimbar dan altar gereja yang akan diumumkan oleh Ibu Naomi Nari dan Ibu Yorinda. Dipersilakan. Ini. Juara 2 dulu tante, baru juara 3 selesai. Oh, ya. Terima kasih. Pengumuman pemenang lomba merangkai bunga mimbar dalam rangka perayaan Paskah PWGT Jemaat Ramang yang dimulai dari tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 18 April 2021 yang diikuti oleh 9 kelompok ibu-ibu PWGT. Adapun kriteria penilaian lomba antara lain: 1. Bunga yang digunakan berasal dari pekarangan rumah, tidak boleh ada bunga yang dibeli.
Kedua, kombinasi dan keserasian warna. Ketiga, kerapian. Keempat, keindahan bentuk. Kelima, kreativitas. Dan keenam, kerjasama tim. Dan dari 9 kelompok tersebut, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun yang mendapat juara adalah tampilkan dulu semua. Ya itu mungkin satu hal yang boleh saya tambahkan, bahwa ini bukan sekedar lomba ya, ini kita adakan sebagai pengkaderan juga untuk ibu-ibu pemula, agar selanjutnya dia boleh ibu-ibu boleh berkarya ya dalam jemaat dan boleh keluar jemaat. Adapun juara yang diperoleh oleh ibu-ibu yang mendapat juara 2 ya dulu ya, saya sampaikan. Juara 2 diperoleh oleh kelompok 8. Ya, ini rangkaiannya ya. Mungkin boleh di zoom atau bagaimana? Ya, juara ketiga diperoleh oleh kelompok 7. Sudah ada bocoran tadi. Ya, ini yang ditunggu-tunggu, juara pertama. Nah, juara pertama diperoleh oleh kelompok. Sudah ada bocoran kayaknya juga sebagian ini. Kelompok 4. Ya, terima kasih atas partisipasi ibu-ibu. Dan bagi kelompok yang belum mendapatkan juara, dimohon jangan kecewa ya, tapi tetap berkarya dan tetap terus belajar. Mudah-mudahan ada kegiatan selanjutnya, kita adakan lagi lomba dan ibu-ibu boleh berkarya lagi. Ya, oke, terima kasih. Ya, kepada pemenang lomba untuk maju ke depan, juara 1 kelompok 4, juara 2 kelompok 8, dan juara 3 kelompok 7. Diundang untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliku untuk memberikan hadiah bagi yang juara 1. Juara 1 untuk kelompok 4. Dimohon kesediaan untuk yang juara 2, dimohon kesediaan Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar Tengah, Ibu Jenny Palinggi. Dan untuk juara 3, mohon kesediaan Ibu Ketua PWGT Jemaat Rama,
Ibu Rosalia Sambung. Juara 1 kelompok 4. Pak Pendeta tetap di juara 2 kelompok 8, juara 3 kelompok 7. Tolong dokumentasi untuk mengabadikan. Ya, ada pesan dari pengurus, kiranya ke depannya sudah bukan lagi bunga plastik ya ibu-ibu dari kelompok-kelompok, supaya ini menjadi momen bahwa walaupun tanaman di depan rumah kita berkreasi, jangan hanya karena lomba. Jadi mulai minggu depan kita mengurangi bunga-bunga plastik. Kita sepakat ya? Ya, terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini, perayaan Paskah bersama PWGT Jemaat Rama 2021. Kami tim kerja menyiapkan berkat Tuhan yang tadi sudah dibagikan. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Petrus Tangkialo untuk memimpin kita dalam doa syukur sekaligus penutup. Kepada Bapak Pendeta Petrus, disilahkan. Ya, baik kaum ibu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kali ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk PWGT dalam jemaat ini untuk merayakan Paskah. Saya Petrus. Ya, nama saya memang Petrus. Ya, yang dibilang Pak Agustinus tadi itu, Pak Pendeta Agustinus tadi memang Petrus dalam Alkitab. Ya, dan saya juga ya Petrus Tangkialo. Saya kebetulan dipercaya di jemaat sebagai ketua OIG, ketua komisi OIG. Jadi kemarin saya sudah rapat dengan sekolah minggu karena tanggal 2 kita akan di sekolah minggu kita akan memulai ibadah offline, dan oleh karena itu memang menjadi perhatian bagi kita juga kaum ibu bahwa ibadah sekolah minggu di tempat-tempat itu memang harus kita persiapkan dengan baik. Kita dukung itu dan kita beri pemahaman kepada jemaat kita di situ bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan anak-anak kita. Saya pikir itu untuk kelas yang kecil ini. Andrea belum, karena takutnya justru ibu-ibu yang membawa dan mengantar itu yang membawa penyakit. Dikhawatirkan ya, dikhawatirkan. Saya pikir begitu. Untuk PWGT, PPGT dan PKB kita tetap akan bertemu ke depan karena mungkin pelayanan kita bersama OIG dalam jemaat ini akan kita bicarakan dengan baik dalam kebersamaan kita di jemaat. Saya pikir itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk semua yang terbaik yang Tuhan karyakan kepada kami, dan semua itu berpusat kepada kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, dan itu merupakan bagian terpenting dalam ibadah Paskah PWGT Jemaat Rama malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Tuhan selalu memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Agustinus dalam setiap bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, agar melalui semua ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Izinkan kami semua Tuhan, dengan sukacita kami pulang ke rumah kami masing-masing sebentar untuk membuka kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih berpengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kesempatan kepada kami dalam setiap kelemahan dan ketidaksempurnaan kami, berharap penuh hanya kepada kuasa Tuhan yang memberikan ruang terbuka luas untuk mengalami hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Di akhir persekutuan dan perjumpaan kami melalui ibadah Paskah PWGT pada saat ini, tersedia berkat-Mu, biarlah kami dikuatkan dari dalamnya. Anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun yang berada dalam kekurangan dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan kiranya memberkati mereka juga. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kami datang bersyukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit mengalahkan kematian. Amin. Dengan selesainya doa syukur, maka berakhir juga seluruh rangkaian acara perayaan Paskah PWGT Jemaat Rahmat tahun 2021. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
hati pesan